Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Yang pertama-tama yang terhormat Ibu Dr. Handa Harlina MSc dan Ibu Padlina Rozakia SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Umum. Terima kasih Ibu telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 3 untuk memaparkan materi perkuliahan pada hari ini. Sebelum masuk ke materi perkuliahan, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Bagus Safarinto, kemudian ada Iklima Layar Rahil, kemudian ada Mutiara Dewi, dan yang terakhir ada Umi Karlina. Adapun materi pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama definisi persepsi, yang kedua faktor yang mempengaruhi persepsi, yang ketiga terbentuknya persepsi, yang keempat aspek persepsi, dan yang terakhir gejala kognitif persepsi. Untuk definisi persepsi akan dibacakan oleh Iklima Rayalahil. Kepada Iklima disilahkan. Terima kasih Bagus. Di sini saya akan menjelaskan definisi persepsi. Persepsi merupakan proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau bisa disebut proses sensorik. Namun, proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi. Persepsi ditimbulkan oleh adanya rangsangan dari dalam diri individu maupun dari lingkungan yang diproses di dalam susunan saraf otak. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi bisa terletak dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri objek atau target yang diartikan atau dalam konteks situasi di dalam persepsi tersebut. Menurut Gifford, dalam Arianti menyebutkan bahwa persepsi dipengaruhi oleh yang pertama, personal effect. Di dalam ini disebutkan bahwa karakteristik dari individu akan dihubungkan dengan perbedaan persepsi terhadap lingkungan. Hal tersebut dapat melibatkan beberapa faktor seperti kemampuan perseptual dan pengalaman terhadap kondisi lingkungan. Kemampuan perseptual masing-masing individu akan berbeda-beda dan melibatkan banyak hal yang berpengaruh sebagai latar belakang persepsi yang keluar. Yang kedua, cultural effect. Budaya yang dibawa dari tempat asal atau tempat tinggal seseorang akan membentuk cara yang berbeda bagi setiap orang tersebut. Gifford menyebutkan bahwa faktor pendidikan juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap lingkungan dalam konteks kebudayaan. Yang ketiga, physical effect. Kondisi alamiah dari suatu lingkungan akan mempengaruhi persepsi seseorang yang mengamati, mengenal, dan berada dalam lingkungan tersebut. Misalnya, ruang kelas secara otomatis tersebut terdapat meja yang diatur berderet dan terdapat podium atau mimbar dan papan tulis di depannya. Untuk itu, bahwa persepsi selain terjadi akibat rangsangan dari lingkungan eksternal yang ditangkap oleh suatu individu, juga dipengaruhi oleh kemampuan individu tersebut dalam menangkap dan menerjemahkan rangsangan tersebut menjadi sebuah informasi yang tersimpan menjadi sensasi dan memori atau pengalaman masa lalu. Baiklah, terima kasih kepada Iklima. Selanjutnya, proses terbentuknya persepsi akan dijelaskan oleh Umi Karlina. Kepada Umi, silakan. Baik, terima kasih.
Saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya persepsi. Proses persepsi dimulai dari penangkapan indera terhadap objek persepsi. Ada dua jenis persepsi, yaitu A. Proses fisik. Proses persepsi dimulai dari penginderaan yang menimbulkan stimulus dari reseptor yang dilanjutkan dengan pengelolaan data pada syaraf sensorik atau dalam pusat kesadaran. Proses ini disebut juga dengan proses fisiologis. B. Proses psikologis. Proses pengelolaan data pada syaraf sensorik otak akan menyebabkan reseptor menyadari apa yang dilihat, diraba, dan didengar. Terbentuknya persepsi individu maupun suatu komunitas juga sangat tergantung pada stimulus yang jadi perhatian utama dipersepsikan. Keempat, aspek-aspek persepsi. Menurut Bimo Walukito, ada 3 aspek utama persepsi, yaitu A. Kognisi. Aspek ini menyangkut komponen pengetahuan, pandangan, pengharapan, cara berpikir, mendapat pengetahuan dan pengalaman masa lalu, serta segala sesuatu yang diperoleh dari hasil pikiran individu pelaku persepsi. B. Afeksi. Aspek ini menyangkut komponen perasaan dan keadaan emosi individu terhadap objek tertentu, serta segala sesuatu yang menyangkut evaluasi baik buruk berdasarkan faktor emosional seseorang. C. Konasi atau psikomotor. Aspek ini menyangkut motivasi, sikap, perilaku, atau aktivitas individu sesuai dengan persepsinya terhadap suatu objek atau keadaan tertentu. Baiklah, terima kasih Umi. Untuk pembahasan gejala kognitif persepsi akan dijelaskan oleh Mutiara Dewi. Kepada Mutiara, silahkan. Pengaruh gejala kognitif persepsi terhadap lingkungan. Depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang disebabkan oleh faktor stres yang berkepanjangan, merasakan kekecewaan, serta kecemasan yang cukup berat. Hal inilah yang menyebabkan rusaknya rangsangan pada otak dan membuat ingatan terganggu. 2. Kerusakan pada saraf motorik, di mana kondisi yang menyebabkan seseorang sulit untuk berjalan, berbicara, dan bernapas. Baiklah, untuk kesimpulan akan bisa dibicarakan oleh Mutiara Dewi. Silakan. Kesimpulan dari pembahasan hari ini adalah bahwa karakteristik dari individu akan dihubungkan dengan perbedaan persepsi terhadap lingkungan. Kondisi alamiah dari suatu lingkungan akan mempengaruhi seseorang yang mengamati, mengenal, dan berada dalam lingkungan tersebut. Proses persepsi dimulai dari proses menerima rangsangan, menyelidiki, mengorganisasi, dan menafsirkan reaksi terhadap rangsangan. Proses persepsi dimulai dari penginderaan yang menimbulkan stimulus dari reseptor yang dilanjutkan dengan mengelola data pada sistem syaraf sensorik. Aspek ini menyangkut komponen pengetahuan, pandangan, pengharapan, cara berpikir, dan mendapatkan pengetahuan, serta segala sesuatu yang diperoleh dari hasil pikiran individu pelaku persepsi. Baiklah, terima kasih kepada Mutiara Dewi telah menjelaskan dan menyimpulkan apa yang kita bahas pada hari ini. Demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Dan kepada
Ibu Dr. Anders Harlina MSc dan Ibu Fadlina Rozakia, terima kasih atas kesempatannya telah mengizinkan kami untuk memaparkan materi perkuliahan pada hari ini. Dengan begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.